Sepak bola saat ini menjadi sesuatu yang rumit ketika menyoal tentang masalah transfer pemain. Hal yang cukup canggung baru saja terjadi ketika Manchester United telah menjalin kesepakatan dengan pemuda 20 tahun asal Denmark bernama Rasmus Højlund. Sejatinya tidak ada yang salah dengan deal tersebut. Akan tetapi, untuk seorang pemain yang masih muda dan jarang terdengar kegemilangannya sepanjang musim 2022-2023 kemarin, Manchester United dianggap melakukan perjudian besar setelah berani menebus jasa Rasmus Højlund senilai lebih dari 1 triliun rupiah. Transfer ini menjadi kian menarik usai pelatih Erik ten Hag disebut-sebut telah menelpon langsung Rasmus Højlund agar mau bergabung dengan Manchester United. Namun yang perlu diperhatikan, Erik ten Hag tidak tiba-tiba menempatkan nama Rasmus Højlund sebagai pilihan utama pada bursa transfer tahun 2023 ini. Ada beberapa fase yang harus dilewati terlebih dahulu sebelum pemain asal Denmark itu menjadi target paling relevan. Mulanya, Erik ten Hag memang mengincar penyerang bernomor 9. Itu terjadi setelah Manchester United kehilangan sosok Cristiano Ronaldo. Marcus Rashford sejatinya bisa ditempatkan sebagai penyerang utama, namun dia lebih tajam ketika ditempatkan di sisi kiri. Selain itu masih ada nama Jadon Sancho yang bisa berperan sebagai false nine, namun usaha yang dilakukan masih belum sanggup temui titik maksimal. Ketika Manchester United mengincar nama-nama seperti Harry Kane, Victor Osimhen, hingga Gonzalo Ramos, tak ada satupun negosiasi yang berakhir mulus. Semua target bubar jalan dan memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Untuk Rasmus Højlund, dia menjadi pilihan terakhir ketika Erik ten Hag tak punya cukup nyali untuk memainkan Marcus Rashford dan Jadon Sancho secara bergantian di posisi penyerang. Kendati menjadi opsi terakhir di posisi penyerang dan minim pengalaman di level tertinggi Eropa, ada alasan tertentu mengapa Manchester United mau membayar mahal potensi yang dimiliki oleh seorang Rasmus Højlund. Pertama tentu permintaan dari klub pemilik sang pemain, yaitu Atalanta. Klub asal Bergamo, Italia itu tidak ingin kehilangan Rasmus Højlund yang masih memiliki kontrak hingga tahun 2027 dengan harga murah. Atalanta mematok harga di angka 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Dianggap terlalu tinggi, Manchester United lantas bersedia memberikan dana sebesar 85 juta euro atau 1,4 triliun rupiah. Meski masih tergolong tinggi, itu sudah menjadi angka terbaik yang disepakati oleh kedua belah pihak, mengingat kemampuan yang sangat mungkin dikembangkan dari Rasmus Højlund. Rasmus Højlund memang tidak terlalu menonjol dalam penampilan satu musimnya di kompetisi Serie A bersama Atalanta. Dari total 34 pertandingan yang dimainkan, dia cuma mencetak 10 gol. Selain itu, Rasmus Højlund cuma 20 kali menjadi starter. Itu pun buah dari cedera yang dialami penyerang andalan Atalanta, Dufan Zapata. Di sisi lain, dia bermain selama 90 menit penuh hanya dalam 6 pertandingan. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, kerap menarik keluar Rasmus Højlund di 10 menit terakhir pertandingan. Namun kembali lagi, ada potensi besar dari seorang Rasmus Højlund yang bisa dikembangkan, di mana hal tersebutlah yang membuat Erik ten Hag sangat percaya dengan potensi sang pemain. Rasmus Højlund merupakan tipe pemain berkecepatan tinggi. Pada musim 2022-2023 kemarin, dia menjadi pemain tercepat Atalanta dengan catatan 35,97 km per jam. Ini masih lebih bagus dari catatan yang ditorehkan pelari tercepat MU macam Marcus Rashford 35,95 km per jam, Diogo Dalot 35,76 km per jam, dan Anthony 35,29 km per jam. Selain itu, Rasmus Højlund juga memiliki tubuh tinggi menjulang. Hal ini bisa dimanfaatkan Manchester United untuk mencuri poin melalui bola-bola atas. Soal etos kerja, Rasmus Højlund serupa dengan pemain yang disebut banyak orang mirip dengannya, yakni Erling Haaland. Sama seperti penyerang Manchester City tersebut, Rasmus Højlund memiliki keinginan berkembang yang sangat tinggi. Mentalitas yang ditujukan di atas lapangan pun tak perlu diragukan. Memiliki spirit yang sangat disukai Erik ten Hag, Rasmus Højlund tak perlu khawatir ketika membutuhkan dukungan dari belakang.
Manchester United memiliki sosok Bruno Fernandes dan Christian Eriksen. Kedua gelandang tersebut mahir dalam mengalirkan bola ke depan. Pada musim lalu, Bruno Fernandes telah berhasil melepaskan sebanyak 119 umpan kunci atau rata-rata 3,2 umpan kunci per pertandingan. Sementara Christian Eriksen, dia berhasil melepas rata-rata 1,5 umpan kunci per laga. Belum lagi servis yang berpotensi diberikan oleh Jadon Sancho, di mana sang pemain telah mencatatkan rata-rata 4,7 umpan kunci per laga. Soal kepindahan Rasmus Højlund ke Manchester United, rekan setim sang pemain di timnas Denmark, Christian Eriksen mengatakan kalau penyerang muda itu punya segudang potensi untuk dimanfaatkan. Rasmus Højlund adalah pemain nomor 9 yang tangguh. Dia banyak berkembang dalam setahun terakhir dibandingkan dengan saat pertama kali saya melihatnya setahun sebelumnya. Dia adalah pemain yang sangat bagus, ujar Eriksen via Sky Sport. Pada akhirnya, sorotan akan mengarah ke Rasmus Højlund lengkap dengan harga tingginya. Dia yang saat ini tercatat sebagai pemain termahal ke-6 yang pernah dibeli MU dituntut untuk memenuhi ekspektasi para penggemar. Mereka semua tentu tidak ingin menyaksikan nasib Rasmus Højlund berakhir seperti 5 pemain termahal MU yang belum mampu bahkan gagal menebus harapan para penggemar macam Paul Pogba, Romelu Lukaku, Anthony, Harry Maguire hingga Jadon Sancho.